Bapak dan Ibu, apabila kita sudah tidak mengetahui harga mau kemana, ada baiknya kita tutup laptop dan jangan pernah trading. Karena kalau tidak tahu, lebih baik diam. Karena jika Anda teruskan, maka kita sudah masuk ke dalam arena perjudian. Kalau kita berbicara masalah emas, banyak sekali tentunya dari kita yang belum mengetahui bagaimana sih ngitungnya sebenarnya gitu. Yang kedua, bagaimana sebenarnya grafik yang ada di laptop kita, ada di handphone kita, itu adalah cerminan dari harga emas yang sesungguhnya di pasar. Kalau kita melihat misalnya saja XAU USD adalah 1.700, itu artinya adalah saat ini harga emas di dunia itu adalah 1.700 US dollar per troy ounce. Dan kita sudah tahu bahwa harga 1 troy ounce itu adalah 31,1 gram. Dari sini kita bisa menghitung sebenarnya berapa dolar sih per gramnya. Ya tentunya tinggal 1.700 dibagi 31,1 gram. Dan hasilnya saat ini harga dari emas itu adalah 54,66 US dollar per gram. Nah, dari sana kita baru kalikan berapa harga dolar hari ini terhadap rupiah. Kalau kita cek harga US dollar terhadap rupiah, hari ini adalah sekitar 14.400, artinya kalau kita kalikan, maka harga 1 gramnya emas saat ini adalah 787.138 ribu rupiah. Bapak dan Ibu, inilah cara berhitung dari gold. Berapa banyak bullish engulfing yang akhirnya gagal gara-gara kita percaya sama analisa teknikal yang bukunya sudah bertumpuk-tumpuk. Orang mengatakan bahwa histori pasti akan berulang. Iya betul, kalau ceritanya sama gitu. Tapi kalau ceritanya nggak sama, maka grafiknya tidak akan berulang. Berapa banyak yang namanya head and shoulder tidak terjadi? Berapa banyak double top yang di break karena adanya suatu berita yang masuk secara menurut Anda atau menurut kita itu adalah tiba-tiba, padahal enggak, semuanya sudah terlihat dengan gambaran kitanya yang kadang-kadang nggak mengerti. Dan banyak juga yang mengatakan bahwa fundamental selalu terlambat, grafik gerak lebih dulu. Gimana ceritanya? Karena sebenarnya grafik itu adalah hasil visualisasi dari berita yang masuk. Hanya orang bodoh yang mengatakan bahwa berita itu telat. Yang terjadi adalah kita sendiri telat mendapatkan berita tersebut. Pada saat Anda mulai membaca di salah satu situs, itu perlu untuk diedit, dimasukkan, lalu dipublish. Butuh waktu kira-kira yang cukup lama. Dibandingkan dengan Anda melihat langsung di televisi atau di salah satu kantor berita. Sebenarnya kitanya yang lambat, bukan beritanya yang lambat. Karena tidak pernah terjadi bensin atau bahan bakar yang ada di mobil Anda itu biasanya dan harusnya dan kenyataannya adalah turun dulu lalu indikatornya turun. Bukan indikatornya turun baru bensinnya turun. Karena tidak pernah terjadi bahwa indikatornya turun duluan lalu bensinnya turun. Kalau itu terjadi, kenapa nggak Anda langsung ganjel saja indikatornya sehingga bensin Anda akan penuh setiap saat. Kalau kita lihat dari simbolnya XAU USD, otomatis barang ini pasti akan terpengaruh oleh penguatan dan pelemahan US dollar tentunya. Andai kata kita sudah tahu US dollar akan menguat nantinya, pasti kita akan tahu juga bahwa harga emas dunia akan tertekan. Dan kebalikannya, pada saat kita sudah mengetahui ke depannya US dollar akan melemah, maka kita bisa prediksikan bahwa harga emas naik. Semudah itu, ya semudah itu. Yang penting kita mengetahui US dollar-nya akan kemana. Permasalahannya adalah
kita nggak pernah mau belajar US dollar yang mau kemana. Siapa di balik penguatan dan pelemahan US dollar? Kalau sampai ada yang mengatakan bahwa soalnya kan harga pasar kita nggak tahu harganya mau kemana. Bapak dan Ibu, apabila kita sudah tidak mengetahui harga mau kemana, ada baiknya kita tutup laptop dan jangan pernah trading. Karena kalau tidak tahu, lebih baik diam. Karena jika Anda teruskan, maka kita sudah masuk ke dalam arena perjudian. Perjudian tidak baik tentunya, karena kita tahu bahwa pada saat kita berjudi, pada saat Anda profit, maka Anda akan ketagihan. Kalau kita lihat lagi, emas itu adalah suatu safe haven. Safe haven itu adalah suatu instrumen yang apabila terjadi suatu kekacauan, ketidakpastian, dia akan diburu oleh para investor. Contohnya adalah perang. Pada saat perang terjadi, maka mata uang pasti akan melemah, dan yang naik tentunya adalah begitu juga pada saat kemarin, misalnya terjadi pandemi COVID-19, di mana semua mata uang pasti akan melemah, akan terjadinya suatu bencana atau musibah atau adanya wabah. Safe haven akan dicari termasuk emas. Kita sudah tahu bahwa safe haven itu ada 4 tentunya. Ada gold, ada US dollar, ada yen Jepang, dan ada Swiss franc. Yang mana yang akan dicari? Nggak tahu. Pelaku pasar yang lebih tahu dia mana yang akan diambil. Karena mereka akan mengambil di harga-harga yang menurut mereka lebih rendah dan punya peluang untuk kenaikan cukup tinggi. Semua itu tentunya bisa dilihat dari struktur pola yang ada. Jadi kalau kita melihat dalam suatu trading, nggak bisa hanya melihat teknikal saja, karena hanya orang bodoh aja yang ngeliatin teknikal. Karena kalau teknikal itu bisa membuat itu Anda menjadi hebat dan kaya, tentunya pemerintah kita nggak butuh menteri yang banyak sekali. Dia hanya cuma butuh seorang statistik untuk membangun negara ini. Apalagi karakter emas yang perlu diketahui. Jadi yang pertama adalah kita harus mengetahui bahwa US dollar akan melemah atau menguat. Lalu yang kedua, kita harus mengetahui geopolitiknya saat ini sedang membaik atau tidak. Kalau tidak membaik, tentunya kita akan pilih safe haven. Dan apabila vaksin sudah mulai banyak disuntikan, tentunya pandemi akan hilang. Tentunya emas akan turun. Clear ya? Jadi nggak usah pusing-pusing ngelihatnya. Lihat saja karakternya dia. Baik, lalu karakter yang berikutnya itu adalah, Bapak dan Ibu, ini agak berat sedikit, tetapi yuk saya buat permudah. Bapak dan Ibu tentunya punya uang Rp50.000, oke? Dan coba Bapak dan Ibu ingat-ingat lagi, zaman dulu Rp50.000, Anda bisa makan satu keluarga, belanja dan makan untuk satu keluarga. Tapi hari ini kita bisa lihat bahwa uangnya sama 50.000, tapi kita bisanya hanya untuk makan kita sendiri. Uangnya sama tapi nilainya turun. Kenapa? Karena inflasinya naik. Baik, yuk kita lihat lagi kasus yang berikutnya. Zaman dulu 1 gram emas mungkin harganya sekitar 250.000 sampai 300.000 per gramnya. 250.000 sampai 300.000 per gramnya. Hari ini harga 1 gram emas itu adalah 700 sampai 800.000 per 1 gramnya. Gramnya sama, tetapi nilainya naik. Mengapa bisa naik? Karena inflasi. Jawaban yang sama dengan nilai uang. Pada saat nilai uangnya turun, maka kita bisa melihat harga emas akan naik. Secara umum semuanya karena inflasinya naik. Jadi salah satu untuk menghedging atau membuat Anda tetap kaya, itu adalah saat harga atau nilai uangnya turun, Anda ada baiknya membeli emas. Artinya pada saat inflasi naik, Anda akan beli emas. Bapak dan Ibu, ini adalah karakternya dari emas. Dan ini tentunya yang harus Anda ketahui basicnya. Tentunya masih ada lagi karakter-karakter yang lain. Tapi kalau menurut saya 3 ini adalah yang paling utama di dalam Anda harus mengetahui trading emas. Dan pada saat vaksin mulai disuntikan dan semuanya sudah mulai terdistribusikan dengan baik, tentunya akhirnya membuat data ekonomi menjadi lebih baik dan akhirnya dolar menguat.
Dalam menguat karena apa? Karena adanya imbal hasil yang tiba-tiba mencuat dari 0,9% menjadi 1,6%. Ini adalah kenaikan imbal hasil obligasi Amerika yang 10 tahun yang cukup, menurut saya, cukup mengkhawatirkan. Karena setiap imbal hasil obligasi yang naik tentunya selalu dibarengi dengan inflasi yang naik dan adanya pemotongan suku bunga pinjaman. Dan ini tentunya tidak baik untuk lantai bursa di Wall Street, sehingga Nasdaq sempat turun cukup signifikan. Bapak dan Ibu, apabila banyak orang yang menawarkan kepada Anda untuk belajar forex, yuk lihat apakah dia menawarkan untuk belajar money management, karena ini adalah yang paling penting, lalu fundamental dan teknikal. Ini adalah kriterianya di mana money management ada uang yang dibutuhkan yang optimal. Ya, nggak boleh kebesaran, nggak boleh kekecilan. Kita pernah gathering tahun 2019, ini ada 50% dari yang datang. Waktu itu masih sekitar 100 orang lebih gitu. Dan tahun 2020 itu sudah ada mencapai 200-an orang. Dan rekaman dari webinar ini bisa Anda lihat di YouTube, Imperium Strategi TV. Dan ya kalau cuman profit biru-biru begini mah semua orang banyak, tapi yang saya tahu bahwa kami tidak pernah memberikan daily signal buat para member, karena member sudah bisa membuat daily signal dalam waktu kurang dari 10 jam setelah Anda belajar. Saya lihat kita akan ketemu lagi di minggu depan. Terima kasih, selamat sore dan selamat beraktivitas.